Media semuanya dimanapun Anda berada. Selamat tahun baru dari kami, Tangan Terbuka Media. Selamat berjumpa kembali dengan acara yang sudah rutin kita udarakan, rubrik kabar buku dari Tangan Terbuka Media, Bangun Jiwa via Media. Kita masih mengulas salah satu terbitan dari Tangan Terbuka Media, yaitu buku Pada Mulanya yang ada di sini, Suara Intergenerasi dalam Kitab Kejadian, bersama penulisnya Pendeta Yoel Indrasmoro. Selamat petang Pendeta Yoel. Selamat petang Mas Idris. Ya, kali ini Pendeta Yoel kita akan memperbincangkan tema yang dibahas dalam buku ini, yaitu tentang dunia baru dimulai dari keluarga baru, yang diinspirasi dari Kejadian pasal 7 sampai pasal 9, yaitu kisah tentang air bah dan keluarga Nuh. Ya, Pendeta Yoel, kalau berbicara tentang kisah yang sudah sangat hafal, ya kita sangat mengetahui dari sekolah minggu mungkin ya, tentang air bah dan tentang keluarga Nuh. Awal mula Tuhan mendatangkan air bah karena ia melihat manusia telah begitu berdosa. Ya, tampaknya ya kalau kita belajar dari kitab Kejadian bahwa karena dosa manusia, karena kesalahan manusia, hukuman bencana alam terjadi. Ya, tidak pernah ada kisahnya karena kesalahan harimau, karena kesalahan kucing, kesalahan alam. Nah, tampaknya tanggung jawab oleh alam dari sejak semula diberikan kepada manusia. Dan kemudian juga tapi menjadi masalah juga bahwa setiap kali ada bencana, yang menjadi korban ternyata bukan hanya si pembuat dosa manusia, tapi alam pun ikut menderita. Bagaimana pendapat Pendeta Yoel terkait bencana air bah ini ya? Iya, artinya setiap tindakan manusia itu berdampak. Ya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua. Sebetulnya yang bisa kita timba dari sini adalah hati-hati. Karena tindakan yang salah yang kita lakukan itu berdampak buruk bukan hanya buat kita, tetapi juga buat semua, juga buat alam, juga buat yang lainnya ya, lingkungan hidup maupun lingkungan yang tidak hidup gitu ya. Sehingga sekali lagi ya mari kita hati-hati. Ya, menarik sekali bagaimana kita harus diajak berhati-hati, karena yang rugi atas tindakan kita bukan hanya diri kita sendiri. Ya. Mungkin juga orang-orang. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena manusia kalau menurut Mazmur 8 kan diberi mandat sebagai mahkota ciptaan Allah begitu ya, sehingga dia yang bertanggung jawab atas keberlangsungan alam, dan karena itu ketika dia salah jalan, maka yang menjadi hancur malah keseluruhan semesta ya. Betul. Ya, menarik sekali ya. Ya, yang kedua nih masih terkait dengan air bah ini, Pendeta. Allah kelihatannya dalam peristiwa air bah ini berusaha, karena melihat dosa manusia, ingin merevolusi atau mereformasi bumi ciptaannya. Menurut Pendeta Yoel sendiri, kalau boleh dibayang-bayangkan, sebenarnya seberdosa apakah manusia pada zaman itu sehingga Allah sampai harus sampai Allah semurka itu? Kalau dibandingkan dengan orang-orang zaman sekarang, dengan segala tingkah lakunya, apakah itu juga sebenarnya mendugakan hati Allah juga ya? Iya, sebetulnya kan kalau kita lihat persoalannya adalah manusia cenderung berbuat jahat. Dan kejahatan itu ternyata bisa beranak pinak. Dan kelihatannya Allah merasa perlu untuk mereformasi atau tadi istilah Mas Kris, merevolusi. Dan tapi juga menarik adalah Allah tidak membuat dari nol. Ternyata ada Nuh dan keluarganya yang dipilih Allah. Ya, kalau istilahnya Allah berkenan kepada mereka, dan ternyata mereka juga diminta untuk mengumpulkan semua hewan yang ada. Jadi di satu sisi Allah memang ingin ada pembaruan, tapi yang menarik adalah Allah tidak mulai dari nol. Karena ternyata ada pribadi-pribadi yang dalam tanda petik
diperkenan oleh Tuhan ya. Ya. Ini menarik sekali ya Pendeta Yoel. Di tengah komunitas yang demikian buruk, demikian berdosa, Allah melihat masih ada pribadi yang diperkenankan oleh Tuhan ya. Iya. Ya, meski mungkin hanya minoritas, hanya sendirian, tapi mereka dipakai Tuhan untuk menjadi alat dalam rencana keselamatan dan damai sejahtera yang baru. Betul. Nah, mestinya kan pandangan ini juga kita yakini sekarang ya, bahwa umat Kristen mungkin tidak banyak, tidak selalu mayoritas, tapi mestinya yakin bahwa kalau kita hidup sesuai kehendak Tuhan, kita pun bisa menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan keselamatan dan damai sejahtera ya. Iya betul, dan jangan lupa bahwa garam tidak pernah dibutuhkan dalam jumlah besar. Jadi artinya garam yang sedikit itu bisa sungguh-sungguh berguna karena dia sedikit. Jadi kesedikitan jangan menjadi alasan untuk merasa tidak percaya diri, takut berbuat sesuatu. Sebetulnya ya dunia ini butuh garam, dunia ini butuh orang-orang yang mengasihi Allah. Dan sebetulnya kan orang yang mengasihi Allah adalah manifestasi dari hubungan dia dengan Allah. Artinya sebetulnya manusia di dunia ini ya butuh Allah. Bagaimana mereka melihat Allah itu? Dia dari orang-orang yang bergaul dengan Allah. Dan orang-orang ini menjadi teladan bagi orang lainnya untuk kembali memuliakan Allah ya. Iya, saya rasa begitu ya. Ya, menarik Pendeta Yoel, kembali lagi bahwa kalau kita berkaca dari peristiwa air bah dan keluarga Nuh ini dan kemudian kepada hal-hal yang sudah kita pelajari bersama dari buku pada mulanya, dari mulai bab-bab yang lalu, bahwa ternyata Tuhan selalu melalui karyanya atau seringkali memulai karyanya melalui sebuah keluarga. Melalui keluarga Adam, keselamatan dan perubahan, Tuhan ciptakan alam semesta, terus kemudian juga keluarga Nuh di kisah air bah ini, dan nanti juga pemanggilan Abraham juga dalam konteks keluarga ya. Dan nanti juga di masa mendatang Kristus hadir juga melalui keluarga. Dan tampaknya Allah selalu memulai karyanya dari komunitas basis keluarga seperti ini. Betul. Gimana pendapat? Jadi yang menarik adalah bahwa yang diselamatkan bukan hanya Nuh. Karena kalau hanya Nuh yang diselamatkan, maka ada proses persoalan regenerasi. Tidak hanya Nuh dan istrinya yang diselamatkan. Karena nanti kita akan dapat cerita bahwa Ham tingkah lakunya tidak terlalu baik, gitu. Walaupun dia juga tidak perlu dipersalahkan karena itu juga kesalahan Nuh yang mabuk, gitu ya. Iya, jadi tapi yang menarik adalah yang diselamatkan itu Nuh, istrinya, anak-anaknya dan istri anak-anaknya. Artinya kelihatannya Allah tidak ingin regenerasi itu mandek gitu ya. Karena kalau Nuh dan hanya dengan istrinya, maka mereka sudah terlalu tua, lalu nanti ada generasi baru, mungkin ada persoalan gitu. Dan saya melihat memang keluarga menjadi hal yang penting ya. Karena perubahan itu hanya mungkin di dalam keluarga. Anak belajar dari orang tuanya, cucu belajar dari neneknya, kita belajar di keluarga. Tentu ada sekolah, ada keluarga besar, tetapi kan itu tidak sehari-hari. Sehari-hari adalah ya di rumah itu. Sehingga Allah dalam peristiwa ini Allah menyelamatkan keluarga. Jadi untuk pembaruan negara, pembaruan dunia, maka kelihatannya Allah memang mencari jalan dengan cara menyelamatkan keluarga. Bukan person, bukan satu orang, tetapi keluarga yang diselamatkan. Dan juga menarik adalah yang diselamatkan dari hewan-hewan itu kan juga keluarga, sepasang gitu kan. Tidak yang jantan saja atau yang betinanya saja gitu kan. Jadi memang polanya adalah pola regenerasi. Yang menarik mungkin yang tampak dari peristiwa ini pasca air bah adalah ketika melihat Nuh dan keluarganya memberikan persembahan, Tuhan kemudian memberikan janji tidak akan lagi menurunkan bencana yang sama ya. Sangat menarik karena Tuhan sampai yakin sekali untuk tidak mengulangi hukuman atas manusia. Padahal kemungkinan manusia berdosa kan sangat
Iya, besar ya. iya. Dan menurut saya memang ini apa ya, dalam kedaulatannya Ya. Allah percaya kepada manusia. Ya. Dan dia tahu manusia berdosa, tetapi dia masih percaya. Ya. Ini juga sesuatu yang harus disyukuri oleh Ya. manusia. Ya. Dan saya rasa juga itu yang disyukuri oleh Nuh dan keluarganya. Ya. Mereka tidak perlu merasa hebat, lebih hebat daripada yang mati, tidak. Ya. Tapi mereka melihat ada tanggung jawab yang diberikan Allah. Dan ketika Allah mengatakan tidak akan ada lagi, berarti mereka dipercaya. Nah, mungkin di sini kali persoalannya. Kita bisa salah, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi percayalah bahwa Allah, ketika Allah memberi kita hidup, Ya. ketika Allah memberikan kita pengampunan, Ya. itu artinya Allah masih percaya kita bisa Ya. berubah ke yang baik. Ya. Gitu. Jadi artinya kita orang yang percaya. Ya. Jadi ya mari kita jaga kepercayaan Allah gitu. Ya, menarik sekali. Kita perlu sekali menjaga kepercayaan yang diberikan Ya. Tuhan selagi masih diberikan kesempatannya. Iya. Atau kalau istilahnya EBIT GAD zaman dulu adalah mumpung kita masih diberi waktu ya. Iya, mumpung. Karena tidak setiap orang punya kesempatan yang sama ya, dan Betul, waktu yang betul, sama. Ya. betul. Mungkin ada pesan terakhir ya, kita ya. Ya, waktu adalah anugerah ya. Ya. Waktu adalah anugerah bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan keluarga adalah wahana yang disediakan Tuhan Ya. agar anggota keluarga juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya. Anak-anak belajar mengasihi orang lain Ya. dari orang tuanya. Dari orang tua. Kalau dia melihat bahwa ayahnya tidak menghargai Ya. ibunya, maka anak-anak mungkin jadi belajar untuk tidak menghargai yang lainnya. Ya. Atau ketika ibunya tidak menghargai ayahnya, maka bagaimana mungkin Ya. anaknya menghargai sang ayah, gitu ya? Apalagi menghargai orang di luar keluarga. Apalagi menghargai orang di luar keluarga. Ya. Jadi sebetulnya bersyukurlah kalau kita masih masih punya keluarga, Iya, gitu ya. betul. Sebatang kara itu kan sesuatu ya. Walaupun memang ketika orang batang kara, Ya. dia masih bisa membangun keluarga, tentu bukan keluarga suami istri dan segala macam, tapi dia bisa membangun keluarga baru. Ya. Nah, menurut saya semua persoalan itu akan mudah diselesaikan kalau kita menganggap orang lain itu adalah anggota keluarga. Iya, iya, iya. Ya, ketika kita merasa kesal, tapi karena kita sudah menganggap dia anggota keluarga kita dan yakin bahwa orang itu akan berubah, pasti bisa berubah, Ya. maka kita lebih mudah untuk mengampuni. Ya. Jadi memang pembaruan dunia ini Ya. bisa kita mulai dari keluarga. Ya. Saya sendiri belajar bahwa keluarga adalah titik uji juga sih. Ya. Bagaimana saya berhubungan dengan orang di luar anggota keluarga batin saya. Ya. 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 Nah, jadi bersyukur kalau kita masih punya orang tua yang sudah tua, jangan dilupakan. Ya. Kalau nggak bisa datang ya kita WA, kita telepon gitu kan, supaya ya kita memang ya jangan-jangan sapaan kita itu sungguh-sungguh dibutuhkan oleh Dan orang sungguh-sungguh tua dinantikan kita. ya. Sungguh-sungguh dinantikan gitu Ya. kan. Karena kabarnya sih orang-orang sudah tua itu pasti selalu ingin disapa oleh yang lebih muda gitu kan. Ya. Ya. Kalau orang tua tidak menyapa kita, mungkin dia sungkan, takut merepotkan kita. Ya. Ya. Dan karena kita yang pasti punya waktu lebih banyak, Ya. ya mari kita sapa orang tua lebih dahulu. Dan agaknya sapaan yang sederhana itu bisa mendatangkan sukacita, dan Iya. sukacita itu mendatangkan hati yang gembira, Betul. yang menjadi obat bagi orang tua kita di Iya. masa senja ya. Dan yang menarik adalah ketika orang tua kita bahagia, Ya. kita jadi ikut bahagia. Betul. Ketika anak-anak kita bahagia, Ya. kita kan bahagia. Betul. Betul. Mana ada orang tua anaknya bahagia, dia malah sedih gitu. Ya. Aneh gitu Ya, kan? ya. Aneh gitu Ya. kan? Ya. Jadi ketika kita menjadikan keluarga kita sebagai tumpuan Ya. kasih sayang kita, Ya. perubahan masyarakat Ya. pasti akan terjadi. Ya. Saya nggak tahu, mungkin itu kali ketika Allah tidak memusnahkan dunia sama sekali, dan Allah memilih keluarga Ya. Nuh dan keluarga-keluarga lain, dalam hal ini hewan-hewan itu ya. 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 Terima kasih Pendeta Yoel. Siap. Ini menarik sekali bahwa
agaknya Tuhan pun memilih untuk membuat kita belajar melalui sebuah keluarga. Ya, contohnya adalah melalui keluarga Nuh ini ya. Bagaimana regenerasi, perubahan, pembaruan dimulai dari sebuah keluarga dan satu lagi Mas Kris, bahwa Allah sendiri menyebut dirinya Bapa, mengutus anaknya. Tuhan Yesus mengajar para muridnya berdoa kepada Allah dan menyapanya sebagai Bapa. Sebetulnya keluarga ini adalah konsep surgawi, konsep ilahi. Jadi ya susah dipahami, memang ada anak Allah dan segala macam. Tetapi Allah dengan sengaja memakai konsep keluarga. Terakhir adalah mari kita syukuri bahwa kita masih punya keluarga. Jaga itu, rawat itu, dan ya kita akan bisa membangun dunia gitu ya. Makanya harta yang paling berharga disebut adalah keluarga. Itu Pak Arsendo ya, ketika masa hidupnya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, keluarga Cemara itu salah satu karya Arsendo yang menurut saya fenomenal ya. Meskipun diakui bahwa itu mengadaptasi film luar, tapi Arsendo bisa mengemasnya dengan sangat Indonesia, sangat Indonesia, dan sampai hari ini saya rasa kalau kita baca tidak nonton filmnya, baca cerpen-cerpennya, kita pasti masih bisa berabad gitu ya, masih bisa terharu, tersentuh, dan ada muatan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Dan akhirnya benar itu bahwa harta yang berharga adalah keluarga, dan yang menarik adalah bahwa kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita menjadi keluarga Allah. Kita dianggap sebagai anak-anaknya. Udah kepanjangan kita. Iya, nampaknya berbicara masalah keluarga ini panjang dan sangat luas ya. Betul. Dan Sobat Media, kita masih akan terus membahas berbagai hal seputar dunia keluarga bersama dengan buku Pada Mulanya. Ya, ini suara intergenerasi dalam kitab Kejadian. Di dalamnya penuh dengan kisah-kisah berbagai keluarga yang menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan pembelajaran, mendatangkan keselamatan dan damai sejahtera Tuhan. Sobat Media, terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan menginspirasi Sobat Media dalam menjalani hidup berkeluarga di tengah dunia yang menawarkan berbagai pilihan. Tetap jaga kesehatan, tetap berbahagia, semoga kita selalu dimampukan jujur melangkah dan selalu waspada dan mawas diri. Bagi yang tertarik untuk memiliki buku Pada Mulanya ini, atau ingin menghadiahkan buku ini untuk para sahabat atau keluarga terdekat, atau bahkan mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan di pedalaman, bisa menghubungi Tangan Terbuka Media di nomor HP 0821 231 22049. Bisa juga melalui email tanganterbukamedia@gmail.com. Dukung terus pelayanan kami, membangun budaya mencintai buku dan literasi. Sampai jumpa dalam tayangan kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.